Mulai dari tarian aneh, para burung demi menarik pasangan, sampai kambing yang menantang hukum gravitasi. Belum lagi ada badai rusa, parasit yang bikin semut jadi zombie, dan masih banyak lagi. Inilah dia, 15 perilaku hewan yang susah dijelaskan logika manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya, sebelum Dewi keburu jadi selebriti. Burung menari untuk menarik pasangan. Burung-burung ini ternyata jago joget loh. Mereka menari bukan buat konten TikTok, tapi buat memikat hati gebetan. Tarian mereka menunjukkan kekuatan, kesehatan, dan pesona kejantanan mereka. Salah satu gaya yang paling spektakuler adalah lacking, di mana para jantan berkumpul dalam grup bernama lek dan saling adu gaya di depan para betina. Urogalo, ekor panjang, jadi ratu goyang di antara mereka. Dia mengembangkan kantung udara kuning di dadanya, memompanya naik turun, sambil memamerkan suara yang bisa terdengar sampai 3 km. Yang paling heboh dan bertenaga, dialah yang berhak dapat cinta. Lalu ada burung saltarin, kepala merah. Dia joget di ranting dengan gaya moonwalk ala burung, ditambah suara sayapnya yang nyaring dan warna tubuhnya yang kontras. Benar-benar pertunjukan megah di hutan. Tapi kalau bicara soal koreografi tingkat dewa, juaranya adalah burung cendrawasih. Yang satu mengepakkan sayap buat menyorot tenggorokan birunya. Yang lain meluncur sambil mengayunkan bulu panjang warna-warni ke depan. Yang paling unik, Parotia Barat. Dia buka tutunya, menari ala balerina, dan mengangguk-angguk manja ke para betina yang nonton. Wahai para jomblo, mari belajar dari burung nih. Kepiting, ganti baju. Kepiting itu kayak cosplayer profesional, rajin ganti kostum, tapi bukan buat gaya. Ini soal hidup dan mati. Karena cangkangnya keras, dia harus copot kulit lama saat tumbuh. Prosesnya rumit. Dia menyerap kalsium, melepaskan enzim, dan menciptakan cangkang baru di balik yang lama. Tepat sebelum ganti kulit, dia isi tubuhnya dengan air atau udara biar cangkang lamanya pecah. Dalam hitungan menit hingga jam, mereka keluar dari jaket lamanya, kayak pisang yang mengupas sendiri. Tapi obvious itu, dia jadi super lembek dan gak punya perlindungan. Cangkang barunya pelan-pelan mengeras dalam hitungan hari atau minggu. Proses ini bukan cuma buat tumbuh loh, tapi juga buat regenerasi kaki yang putus atau buang parasit jahat. Tapi awas, kalau sampai gagal lepas dari cangkang lama, bisa-bisa mati. Jadi penting banget buat punya nutrisi dan lingkungan yang pas. Tapi ya, buat si kepiting, itu cuma bagian biasa dari siklus hidupnya. Namanya rusa, badai guys. Bayangin, ada ratusan rusa berlarian memutar kayak tornado. Itulah siklon rusa. Saat ada ancaman, mereka muter-muter kencang dengan anak-anak rusa di tengah lingkaran. Predator kayak serigala jadi pusing, bingung mau nyerang yang mana. Rusa jantan berdiri gagah di bagian luar, sedangkan ibu-ibu dan bayi aman di tengah. Formasi ini bisa dipertahankan selama beberapa menit, lalu mereka bubar dan balik jadi kawanan normal. Bahkan bangsa Viking pun dulu bingung ngadepin taktik ini, walaupun mereka membawa panah. Namanya adalah Axolotl, sang raja regenerasi. Axolotl ini kayak Wolverine versi imut. Kakinya putus, tumbuh lagi, otaknya rusak, bisa regenerasi. Bahkan jantung dan sumsum tulang belakang pun bisa diperbaiki. Proses ini dimulai dari kumpulan sel yang disebut blastema,
yang bisa berubah jadi apapun, tangan, kaki, bahkan bagian otak. Para ilmuwan juga menemukan kalau axolotl punya sinyal molekuler yang mencegah luka jadi jaringan parut. Beda sama manusia yang malah bikin bekas luka. Dengan kemampuan ini, gak heran dia jadi idola dunia sains. Ikan badut ganti kelamin, kok bisa? Kalau kamu nonton Finding Nemo, coba pikir ulang. Karena di dunia nyata, semua ikan badut lahir sebagai jantan. Tapi kalau si betina mati, jantan utama akan berubah jadi betina. Yap, namanya ganti kelamin. Dan jantan terbesar berikutnya bakal naik jabatan. Proses ini disebut hermafroditisme sekuensial. Testis larut, ovarium tumbuh. Bahkan, otaknya duluan yang berubah, sebelum kelaminnya. Sebuah strategi cinta luar biasa, supaya tetap bisa berkembang biak di rumah anemon tercinta. Gurita makan tangannya sendiri. Waduh, apalagi ini ya? Sebagai makhluk super cerdas, gurita pakai tangan buat segala hal. Nangkep mangsa, jalan, sampai pacaran. Tapi anehnya, kadang gurita malah makan tangannya sendiri. Ini bukan karena lapar loh, tapi karena perubahan hormon atau infeksi yang ganggu otaknya. Di penangkaran, gurita sering menunjukkan perilaku aneh ini sebelum akhirnya lewat. Kadang satu tangan, kadang bisa 3. Bahkan gurita betina juga suka menyakiti diri sendiri setelah kawin. Tragis, ya, dan misteri di balik autokanibalisme. Dan ini masih jadi PR besar buat para ilmuwan loh. Migrasi kepiting merah yang luar biasa. Setiap tahun, lebih dari 40 juta kepiting merah berbondong-bondong jalan kaki dari hutan menuju pantai buat kawin. Ini kayak mudik lebaran versi kepiting. Yang bikin heran, waktunya ditentukan oleh 2 hal, fase bulan dan hujan pertama. Otak mini mereka bisa mendeteksi sinyal ini, dan semua jalan serempak, bahkan sampai nutup jalan raya loh. Jantan jalan duluan, gali lubang kawin, baru betinanya nyusul. Nanti betinanya bertelur. Dan ajaibnya, mereka tahu persis kapan harus melepas telur ke laut, pas air surut, saat bulan perempat terakhir. Ajaib banget kan? Ini adalah migrasi kupu-kupu monark. Kupu-kupu monark itu lembut, tapi punya semangat petualang sejauh 5.000 km dari A sampai hutan di Meksiko. Yang terbang sejauh ini adalah super generasi yang hidup 8 kali lebih lama dari kupu biasa. Mereka nggak kawin dulu, hemat energi buat perjalanan jauh. Ajaibnya, mereka bisa nemu hutan yang sama yang dipakai leluhur mereka, padahal belum pernah ke sana. Para ilmuwan curiga mereka pakai posisi matahari dan medan magnet bumi. Begitu sampai, mereka ngumpul ribuan di satu pohon. Setelah musim dingin, mereka mulai lagi perjalanan ke utara dan melahirkan generasi baru.
Ikan jantan menyimpan telur di mulutnya ini gokil sih. Ada loh, ikan yang rela nggak makan demi cinta, ikan jantan dari spesies tertentu, kayak ikan kardinal atau ikan jawfish. Jadi, papa siaga sejati, dia simpan ratusan telur dalam mulutnya sampai menetas. Tiap beberapa waktu, dia buka mulut buat ngasih oksigen, biar telurnya nggak busuk. Tapi selama itu, dia nggak bisa makan sama sekali. Mulutnya penuh, dan napas pun susah. Risiko tinggi, pengorbanannya gede, tapi semua demi generasi penerus. Mungkin kamu butuh contoh cinta? Nih, ikan jantan ini jawabannya. Jadi semut zombie akibat jamur jahat loh. Kok bisa? Siapa sangka, semut bisa jadi zombie gara-gara jamur loh. Spora jamur jatuh ke tubuh semut, lalu menembus eksoskeleton dan mulai mengendalikan pikirannya. Semut itu lalu ninggalin sarang, jalan turun ke daun, dan menggigit urat daun, lalu diam dan mati. Tapi ini baru awal. Jamur tumbuh dari kepalanya dan menyebarkan spora lagi. Yang paling serem, semut selalu digerakkan ke posisi dan ketinggian yang pas buat pertumbuhan jamur. Hihi, bener-bener kayak film horor, tapi ini nyata, di hutan tropis. Burung dekorator, apalagi ini ya? Burung jantan satu ini punya jiwa seniman sejati. Mereka bikin galeri seni dari ranting yang dihiasin bunga, buah, kerikil, sampai serpihan plastik warna-warni buat menarik hati si pujaan hati. Bahkan ada yang ngecat dindingnya pakai arang dan getah tanaman loh. Mereka susun warna dan bentuk biar kelihatan kece di mata betina. Kalau si betina suka dan masuk ke galerinya, berarti si jantan menang. Tapi abis itu, si betina pergi bangun sarangnya sendiri. Waduh, perjuangan cinta yang penuh kreativitas dan drama nih. Ikan pemakan batu, penghasil pasir. Ini lebih aneh lagi kayaknya. Pernah dengar ada ikan yang makan batu dan buang pasir? Itulah si ikan kakak tua alias parrotfish. Ikan ini punya gigi super kuat kayak paruh burung. Dan dia suka banget ngemil karang. Karang itu keras banget loh. Tapi dia gigit, hancurin di tenggorokan, ambil nutrisinya, dan sisa batuan kapurnya dibuang jadi pasir putih halus. Iya, pasir pantai tropis yang indah itu bisa jadi berasal dari pup ikan ini. Satu ikan aja bisa produksi lebih dari 90 kg pasir per tahun. Jadi, kalau kamu jalan-jalan di pantai, jangan lupa bilang, "Terima kasih ya, ikan kakak tua." Kepiting makan anaknya sendiri. Drama apa lagi nih? Siapa sangka, ada ibu kepiting yang tega makan anaknya sendiri. Ini disebut kanibalisme filial. Satu ekor kepiting betina bisa punya 100.000 telur, dan kadang dia malah ngemil larvanya sendiri.
Para peneliti bilang, kalau baru bertelur, mereka cenderung lebih sabar. Cuma makan 25% anaknya. Tapi kalau udah kelaparan 22 hari, wah, bisa 30% lebih dilahap. Mungkin ini strategi bertahan hidup jangka pendek. Tapi ya, tetap aja, tega banget sih Bu. Kepiting. Burung tukang rusak pohon. Wah, tangkep aja apa ya? Iya, burung pelatuk itu emang doyan ngebor pohon. Bayangin aja, dia bisa mengetuk 12.000 kali sehari buat cari serangga. Kedengarannya merusak. Tapi sebenarnya, mereka bantu mengontrol populasi hama. Mereka pilih pohon yang udah lemah, bukan yang sehat. Dan hebatnya, mereka nggak pernah pusing. Otaknya dilindungi tulang khusus. Ada bantalan. Bahkan lidahnya melingkar di tengkorak kayak helm alami. Luar biasa kan? Desain biologisnya. Duh, Gusti, Engkau memang sang maha pencipta terhebat. Kambing penantang gravitasi. Nah, ini tak logis sih. Kok bisa? Dan inilah juaranya. Kambing gunung yang bikin para pendaki minder. Mereka bisa jalan di tebing curam kayak Spider-Man. Loh, rahasianya? Kuku belah mereka punya bantalan lengket dan sisi tajam buat cengkeraman. Plus, otot bahu dan leher super kuat buat narik badan ke atas. Pusat gravitasi mereka rendah, jadi tetap stabil meski berdiri di sela batu sekecil sendok. Tiap langkah mereka diperhitungkan dengan teliti. Mereka tahu di mana bisa injak, kapan harus lompat. Dan foil, mereka sukses mendaki dinding vertikal seperti penari parkur alam. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Ada muntahan paus sperma yang harganya bisa sampai $50.000 per kilo. Bahkan ada nelayan Thailand nemu yang nilainya lebih dari 1 juta euro. Dan percaya nggak? Itu belum seberapa. Masih ada 8 cairan hewan lain yang lebih mahal. Penasaran? Cus ke video selanjutnya. 15 cairan hewan termahal di dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan konten centil dan aneh bareng Dewi di Trisakti Bird Farm. Bye-bye.